Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan semoga Allah taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Sebelum kita membaca tafsirnya, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Saya akan bacakan sekali dan nanti silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لا أقسم بيوم القيامة aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna.
bal yuridul insanu liyafjura amamah, tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke dalam tafsirnya. At-tafsir, la uqsimu biyaumil qiyamah, ay uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Yang di sini, yang dimaksudkan di sini, yaumul hisab wal jaza, yaitu hari di mana seluruh amalan-amalan kita akan dihitung oleh Allah, wal jaza, dan akan dibalas. Ya, oleh karena itu jangan pernah bingung melakukan kebaikan walaupun tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena hakikatnya Allah memantau. Hakikatnya semua amal kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah melupakannya, tetap akan dibalas dengan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Begitu juga hal keburukan. Jangan menikmati keburukan-keburukan yang kita lakukan, karena sekecil apapun keburukan pasti akan dicatat oleh Allah. Walaupun mungkin kita sudah melupakan keburukan itu, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, ay uqsimu bin nafsil mu'minah at-taqiyah allati talumu sahibaha ala tarki ta'at. Aku bersumpah bin nafsil mu'minah, dengan jiwa yang beriman, at-taqiyah, dan bertakwa, allati talumu sahibaha, yang mana jiwa yang bertakwa itu pasti akan menyesali jiwanya ala tarki ta'at, karena dia tidak taat atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi'lal mubiqat, dan dia melakukan al mubiqat. Mubiqat itu dosa besar. Ya. Orang yang di hatinya ada keimanan, justru ketika melakukan dosa itu dia akan menyesal. Orang yang di hatinya ada ketakwaan, ketika dia melakukan kesalahan, apalagi dosa besar, maka dia akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Ya, dan ini diantara tahapan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan dosa itu sadari bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, salah. Setelah disadari apa? Disesali. Setelah disesali apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad di dalam hatinya tidak akan pernah melakukan lagi. Ya. Jika itu ada kaitannya dengan manusia, contoh seperti ngutang, maka selesaikanlah. Ngomong kepada orangnya, mohon dimaafkan saya karena saya belum bisa bayar utang. Ya, jangan diam, karena itu diantara dosa. Nah, orang-orang beriman di hatinya itu tidak akan pernah tenang ketika dia melakukan dosa dan kesalahan. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan la litakid, la litakidil qasam. Oh, adalah di sini ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. La di situ bukan la nafyi, akan tetapi la-nya litakid, untuk menguatkan sumpah. Waqad ishtahara fi kalamil Arab ziyadah la, sungguh telah dikenal dalam perkataan orang-orang Arab ziyadah la, ada tambahannya la qabla al-qasam, sebelum qasam, li ta'kidil kalam, fungsinya untuk menguatkan perkataan. Ka'annahu minal wuduh wal jala bihaitsu la yahtaju ila qasam, karena hal itu untuk menunjukkan kejelasan, ya, kejelasan sumpah.
Wa jawabul qasam mahdzuf. Qasamnya ada jelas, tapi jawab qasamnya mahdzuf. Mahdzuf itu dihapus. Takdiruhu, takdirnya latub'atsunna wa latuhasabunna, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dihisab. Dalla alaihi qauluhu, hal itu ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabul insan allan najma'a idhamah. Ayahsabul insan, apakah manusia mengira allan najma'a, bahwa kami tidak akan pernah mengumpulkan idhamah, tulang benulangnya. Aqsama ta'ala biyaumil qiyamati li'azamihi wa haulihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat karena keagungannya dan kegetirannya. Wa aqsama bil nafsi allati talumu sahibuha ala taqsir fi janbillah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang jiwa tersebut ya akan menghinakan orang yang mulai berkurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tastaghfiru wa tanubu ma'a ta'atiha, dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya, wa ihsaniha, dan kebaikannya. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, huwa nafsul mu'min, itulah jiwanya orang beriman. Ya, kalau jiwa orang kafir, dia melakukan dosa apapun seakan-akan dia tidak akan pernah merasa bersalah, dia tidak akan pernah menyesal, dia tidak akan pernah menangisi apa yang pernah dia lakukan. Innal mu'min ma tarahu illa yalumu nafsah, sesungguhnya orang mukmin ma tarahu, engkau akan melihatnya, illa yalumu nafsah, akan terus menerus menyesali dirinya. Madza aradtu bi kalami, apa yang kau maksudkan dengan perkataanku? Wa madza aradtu bi amali, apa sih sebenarnya yang aku inginkan dari amalku? Jadi ini pertanyaan pada diri sendiri ya. Saya ini kenapa sih ngomong kayak begitu gitu? Kenapa sih saya ini melakukan kayak begitu? Wa innal kafir yamdi wa la yuhasabu nafsahu wa la yu'atabaha. Adapun orang-orang kafir ya berlalu begitu saja, dia tidak akan pernah mengevaluasi dirinya. Nah, ini bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang mukmin, dia selalu menghisab, memuhasabah, mengevaluasi dirinya. Kenapa sih ya saya ngomong kayak begitu? Ya Allah, kenapa sih saya melakukan kayak begitu? Bodoh amat saya nih, rugi amat saya nih. Nah, itu tuh hasil dari perenungan dan hasil dari keimanan, sehingga dirinya dengan sangat mudah menyesali apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, karena khawatir apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah. Al-istifham litawbih wa taqri'. Istifham itu fungsinya litawbih, untuk menghinakan. Jika Allah bertanya kemudian kita tidak memperhatikan pertanyaan itu, maka itu dihinakan oleh Allah. Malaweng ya. Coba kamu tahu enggak? Kenzo, tahu enggak? Oh, gitu ya. Kenzonya diam aja. Kenzo, kamu tahu enggak ini? Diam aja. Ya, akhirnya gurunya kesal. Kenapa? Karena Kenzonya enggak ngasih respon apa-apa. Nah, fungsi dari pertanyaan itu litawbih wa taqri. Jika orang tersebut memperhatikan, maka pertanyaan itu untuk penegasan. Tapi jika tidak memperhatikan, maka itu litawbih, untuk menghinakan. Ayadunnu hadzal insanul kafir, apakah orang kafir, ayadunnu hadzal insanul kafiru, apakah orang kafir ini menyangka, al-mukadzibu lil ba'thi wan nusyuri, yang mendustakan hari kebangkitan dan hari dikumpulkan, allan naqdiru ala jam'i 'idhamihi ba'da tafarruqiha,
apakah mereka menyangka aku tidak bisa mengumpulkan tulang benulangnya ba'da tafarruqiha setelah hancur lebur bercerai-berai ya tulang-tulangnya. Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu dijawab qala al-mufassirun, para ulama mufassirun, nazalat hadhil ayatu fi Adi bin Rabi'ah. Ayat ini turun berkaitan dengan Adi bin Rabi'ah. Jaa ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, haddatsani an yaumil qiyamah, coba ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Mata yakun, kapan sih yaumul qiyamah? Wa kaifa amruhu, bagaimana sih keadaannya? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, law ayantu dzalikal yaum lam usaddiquka, walaupun aku menjelaskan kepadamu hari kiamat itu, kamu tidak akan mempercayainya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, walam u'min bika, dan aku tidak akan beriman kepadamu. Jadi Adi bin Rabi'ah bertanya kepada Nabi seperti apa ke hari kiamat, bagaimana kondisi kiamat, tapi dia mengatakan kalaupun engkau menjelaskan hal itu kepadaku, aku tidak akan beriman kepadamu. Kaifa yajma'ullahul 'idham, lah bagaimana? Ini kan Adi bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi SAW menjawab, ya. Kemudian Adi bin Rabi'ah itu mengatakan, bagaimana mungkin, ya, mengumpulkan tulang benulang yang sudah hancur? Fanazalat hadhil ayah, kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala raddan alaihi, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penolakan kepada Adi bin Rabi'ah yang tidak percaya dengan hari kiamat dan hari di mana seluruh tulang benulang yang sudah hancur itu dikumpulkan. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, ay bala najma'uha wa nahnu qadiruna ala an nu'ida atrafa asabi'ahu. Kami mampu mengumpulkannya, kami mampu mengembalikan atraf asabi'ahu, ujung-ujung dari setiap jari-jarinya, allatihi asgharu dhaihi, yang mana hal itu paling kecil bagiannya, ya apa, sidik jari itu kan kecil sekali. Wa adzaquha ajzaan, dan hal itu paling teliti bagian-bagiannya. Wa tafuha iltiaman, yang paling halus. Fa kaifa bikibaril 'idham, ya, yang paling lembut saja, yang paling kecil saja, yang paling halus saja Allah mudah mengembalikan sidik jari, apalagi mengembalikan tulang benulang yang besar. Wa innama dzakara ta'ala al-bayan wa huwa ru'usul asabi'. Yang dimaksud di sini sebenarnya ru'usul asabi', bukan hanya jarinya, akan tetapi ru'us, ujung-ujung jarinya, atau biasa disebut dengan sidik jari. La tumathiluha khututan ukhra, yang mana satu dan yang lainnya tidak ada yang sama, fi asabi syakhsin akhar, dengan sidik jari orang lain, ala wajhil ardi, di muka bumi. Jadi sidik jari Uus Mauludin tidak akan pernah ada yang menyamainya dan tidak akan pernah sama dengan siapapun. Dan inilah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh, Fitri itu ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, 10, ya. Walaupun satu bapak, satu adik, tetap aja sidik jari Fitri tidak akan pernah sama dengan bapaknya, tidak akan pernah sama dengan ibunya, tidak akan pernah sama dengan kakaknya, tidak akan pernah sama dengan adik-adiknya. Karena sidik jari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala limited, hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Disinilah rahasia-rahasia itu tersimpan banyak, ya. Walidzalika ya'tamiduna ala basmatil asabi' fi tahqiqi syakhsiyatil insan fi hadzal 'asr. Oleh karena itu, ya, sidik jari ini, basmatil asabi', sidik jari ini
ya'tamidun, digunakan fi tahqiqi shakhsiyatil insan, untuk melihat kepribadian manusia fi hadzal asr, pada zaman ini. Nah, inilah diantara landasan Ustadz, kenapa Ustadz memakai sidik jari untuk mengetahui personality seseorang. Ini nih tafsirnya, ya. Jadi ayatnya jelas apa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kemudian tafsirnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir Soffatut Tafasir, ya. Nah, di sini ada ta'liqnya nih, ada catatan kaki. Thubita ilmiyan, telah ditetapkan secara ilmiah, anna bashratul asabi' mughattatun bi khututin daqiqah. Ujung-ujung jari itu, ya, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang sangat lembut, mutanahiyah fi dhiqqah, sangat jeli sekali. Minha ma huwa ala syaklin aqwas aw arawin aw dawamat. Ini bentuknya beda-beda, ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk macam-macam itu bentuk sidik jari seseorang itu. Wa hadhil khutut la yumkin an yushabih insan fiha akhar. Dan bentuk sidik jari seseorang tidak akan sama dengan yang lain. Wa lihadza i'tamad dual rasmiyan. Oleh karena itu, ilmu tentang sidik jari dermatologi ini menjadi pegangan beberapa negara secara resmi. Ya, antum bikin KTP sekarang ada sidik jarinya nggak? Bikin SIM ada sidik jarinya nggak? Bikin paspor ada sidik jarinya nggak? Ya, semuanya banyak sidik jari sekarang. Bahkan handphone aja pakai sidik jari kok. Ya. Wa asbahat tamayyuzul insan bi basmatil ibham, dan jadilah orang sangat spesial bi basmatil ibham, dengan jempolnya saja sudah sangat spesial, ya, apalagi dengan 5 jarinya. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Unzur ma katabnahu fi kitabina at-tibyan fi ulumil Quran hawla hadhihi al-mu'jizah ilmiyah. Ini kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, lihat di dalam buku saya. Ustaz pernah menulis tentang ini dan sudah lupa Ustaz itunya filenya, tapi ternyata Google itu masih menyimpan tulisan Ustaz dalam bentuk PDF. Tinggal nanti dilihat di dalam di Google, coba googling hujjah naqli sidik jari gitu. Judulnya hujjah naqli sidik jari, maka di situ akan keluar tulisan Ustaz yang masih muda itu. Dulu waktu masih muda. Ternyata Google masih menyimpan tulisan itu. Ya, baik, kurang lebih seperti itu, ya. Yang terakhir, bal yuridul insanu liyafjur amama. Bal yuridul insan liyafjur amama. Bal yuridul insan bihadzal inkar, akan tetapi manusia, ya, dengan keingkarannya ini, an yastamiru 'alal fujur, terus-menerus melakukan dosa. Padahal tangannya nanti akan bersaksi, ya. Kemudian sidik jarinya merekam apa yang pernah dia lakukan. Kalau Anda sudah tahu seperti itu, jangan terus-menerus melakukan dosa. Wa yuqaddimu 'ala syahawat wal atham, dan lebih mengedepankan hidup ini mengikuti syahwat, ya. Mengikuti syahwat itu apa? Kalau perempuan bersolek keterlaluan, ya, namanya tabarruj, ya, di depan laki-laki menggoda terus, ya. Kalau laki-laki ngejapriin terus cewek-cewek setiap hari, ya. Bahkan ada targetnya. Hari ini 10 cewek, besok 10 cewek yang berbeda, dijapriin satu-satu, diajakin kencan. Hei, kalian ini apa sih? Manusia atau iblis? Iblis aja nggak gitu-gitu amat, ya. Wal atham, dan dosa. Jika kita terjebak dengan dosa, jangan terus-menerus walaupun itu kecil. Ada kaidah para ulama mengatakan, la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin.
apa? La saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin. Tidak akan menjadi besar, tidak akan dihitung kecil kalau dosa tersebut terus menerus dilakukan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan tidak akan membesar jika dosa yang kita lakukan langsung kita berhenti dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya juga kita manusia, terkadang salah, terkadang dosa. Tapi ingat, ketika kita salah, jangan terus-menerus salah, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji pada diri tidak akan pernah mengulangi. Kemudian, duna wazi'in min khuluqin aw dinin wa yantiqu kal hayawan laysa lahu hammun illa nailu syahawatihil bahima walidzalika yunkirul qiyamah wa yukadzibu biha. Nah, ini nih, ada manusia-manusia yang seperti binatang, ya, seakan-akan dia kalau sudah mati ya mati begitu saja, ya, sehingga hidupnya itu mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya persis seperti binatang. Dan inilah orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Jadi mereka yang terus-menerus melakukan dosa sebenarnya merugikan diri sendiri, menantang Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia seakan-akan tidak percaya ada hari kiamat. Karena kalau percaya ada hari kiamat, dia tidak akan terus-menerus dalam dosa, karena dia tahu nanti akan ada yaumul ba'tsi wal jaza, hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan, kemudian kita akan diberikan balasan sesuai amal yang pernah kita lakukan. Semoga sepanjang hayat kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah jaga hati kita, semoga Allah jaga fikiran kita, semoga Allah jaga amal-amalan kita. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah melakukan kebaikan demi kebaikan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.